wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Ganis dan Bapak Ibu wakil dari PBPHH yang dulu namanya IUI-PHHK ya, Lingkup Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 3. Walaupun ada beberapa yang tidak masuk di wilayah JDK 3, tapi tidak apa. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada dan banyak dari Bapak Ibu yang belum kenal saya. Jadi saya Kepala Cabang Dinas Kehutanan wilayah 3. Ini sebagian sudah tahu semua ya. Panggilan saya Bu Lini. Kalau panjenengan kan garis perusahaan ya, itu garis-garis ASN, ada Pak Devi, kemudian Pak Bayaki, Pak Tutut, Pak Triwantoro, ada Pak Wiwin, sama di belakang itu Pak Doni. Sudah kenal semua? Semua sudah diatur di Permen LHK nomor 8 tadi. Artinya apa? Aturan-aturan di luar itu yang sebelumnya ini sudah tidak berlaku, sudah diganti dengan. Nah, di situ itu sekarang lanjut Mas, itu banyak ini sekarang itu mulai dari perencanaan itu yang dimulai dengan RPPBI ya, itu ada si RPPBI, kemudian ada si PO, ada si HBK, ada si PNBP dan lain-lain. Itu semua kan sekarang menggunakan aplikasi ya, menggunakan istilahnya apa. Kemudian ini semua sistem tadi itu secara kesatuan itu saling berkesinambungan, saling terkait. Jadi kalau salah satu istilahnya tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, diabaikan, tidak dikerjakan, maka akan mengunci atau yang lain ini tidak akan muncul. Betul ya Mas Devi ya? Tidak akan muncul. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini makanya memang satu kesatuan ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, kami dari Cabang Dinas Kehutanan wilayah 3, kami mempunyai garis ASN. Salah satu tugas dan kewajiban kami adalah untuk sebagai mendampingi pembinaan dari garis-garis panjenengan, yaitu garis perusahaan. Jadi kantor kami, pintu kami terbuka untuk jenengan mau koordinasi, mau konsultasi, mau minta didampingi jika ada kendala, monggo. Dengan senang hati kami akan melayani. Hari kerja kami Senin sampai Jumat, dan alangkah baiknya itu nanti jenengan bisa untuk kontak dulu dengan petugas yang tadi sudah berdiri di depan, karena terus terang ketersediaan SDM kami sangat terbatas saat ini, dan tadi garis-garis ASN yang ada di depan ini juga bertugas di pintu masuk, di Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi mungkin lebih baik nanti kalau ada yang ingin koordinasi bisa menghubungi. Kalau kami, saya dan ada Pak Imam ini juga nanti bisa ikut membantu. Hanya saja kami juga mungkin secara detailnya akan dibantu oleh garis ASN. Lanjut Mas. Ya, sekitar bulan lalu kami sudah berkirim surat ke perusahaan-perusahaan panjenengan itu terkait dengan CSR. Jadi kalau sebelum Permen LHK nomor 8 itu sudah ada Permen LHK nomor 1 terkait dengan kewajiban dari perusahaan untuk menanam bibit minimal 5 batang per meter kubik. Didasari Februari 2021 itu secara dadakan panjenengan
dimintai sumbangan bibit yang saat itu langsung diperintah oleh asisten Ekban. Karena apa? Karena saat itu di kota Semarang ada banjir rob yang sampai berapa ini, 2 minggu atau berapa yang tidak henti-hentinya surut. Nah itu salah satunya itu kalau ditarik di hulu itu ada dulu yang memang lahannya terbuka belum ditanami. Nah di samping itu terkait dengan CSR ini juga kami itu berpedoman yang permen LHK dulu itu tujuannya untuk keberlangsungan bahan baku dari industri kayu. Memang untuk industri kayu yang ngolah di samping itu memang juga kelompok-kelompok tani hutan dengan bantuan bibit mereka akan terus menanam, begitu ditebang ditanam, dan itu secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kelompok tani hutan. Itu yang dianjurkan oleh pimpinan kita Gubernur Jawa Tengah di masa COVID ini untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Lanjut Mas. Surat kami terdahulu, jadi kami sudah menyampaikan terkait dengan penyedia bibit. Jadi di DLHK kita juga ada balai sertifikasi tanaman hutan yang memang khusus untuk menyediakan bibit dan membina penyedia bibit yang bersertifikat. Nah, untuk kegiatan CSR ini agar memudahkan panjenengan dan ini tidak harga mati dan tidak menjadi kewajiban, itu kami memperkenalkan salah satu penyedia yang ada di wilayah kami untuk bisa dengan hubungi. Jadi kalau terkait kebutuhan bibit, jenengan bisa kontak langsung, dan nanti kalau ada catatan pesanan nanti untuk jadikan 3, maka dari penyedia itu nanti akan calling ke kami. Tapi alangkah baiknya nanti panjenengan juga memberi tembusan ke kami. Dalam arti nanti kita akan list yang sudah menyumbang diketahui oleh JDK, kami siap. Seperti waktu tahun-tahun terdahulu itu di Jepang sebagai nanti mungkin administrasi di perusahaan atau jenengan figura jenengan tempelkan di perusahaan bentuk CSR dari perusahaan di bidang kehutanan. Monggo kami siap untuk membantu. Nah, terkait dengan CSR ini rencana kami jadi di bidang kehutanan juga ada HMPI, Hari Menanam Pohon Indonesia. Ini sudah dapat diberikan jawaban. Tapi kalau bisa ditulis saat ini bisa langsung disampaikan ke panitia. Yang kedua, nah, maksud kami data garis perusahaan ini untuk memudahkan ketika nanti kita akan uji kom. Nah, sudah kami koordinasikan ke LSP Binamoto. Jadi kami sudah ada merangkum lebih dari 20 peserta. Ini untuk kami koordinasikan dengan LSP Binamoto Kehutanan untuk dapat difasilitasi uji kom dari kartu garis panjenengan. Nah, kami kemarin mengajukan rencana pelaksanaannya tanggal 22 sampai tanggal 24 November ini untuk besaran biayanya itu kemarin kita minta tolong dari salah satu garis perusahaan yang akan memperpanjang waktu, tidak efisien kan. Nah ini, jadi saya berharap dengan belangko yang jenengan isi itu nanti kita akan mempunyai data kapan kita akan mengajukan uji kom lagi terkait dengan garis-garis perusahaan. Mungkin misalnya bulan Maret tahun 2023 kan kami nggak tahu. Dan informasinya dari Binamoto itu kalau sudah uji kom
nanti kartunya akan keluar 1 bulan. 1 bulan ya Pak Doni ya? 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan itu. Nah, tugas kami juga di situ akan mengkoordinasikan lagi karena terkait dengan tadi yang disampaikan ada si PNBP, SIPO, Sidamisud. Nah, kalau terlambat, kartu ganis keluarnya terlambat, itu berefek sama aplikasi apa tidak? Nah, itu nanti kami juga akan koordinasi ke sana. Jangan sampai nanti kita sudah uji kom, kartunya nggak keluar akan menghambat terkait dengan aplikasi-aplikasi itu tadi. Nanti Mas Doni ditanyakan lagi ya Mas Doni ya. Nah itu, jadi saya berharap ada. Nah nanti saya minta tolong titip untuk dari teman yang tidak hadir saat ini untuk mengisi. Nah nanti setelah diisi, nanti bisa dikirim kami kembali, nanti bisa saya tunjuk Mas Devi untuk komunikasi. Jadi besar harapan kami nanti panjenengan tidak akan kerepotan ketika akan uji kom. Dan nanti misalnya jumlah kartu yang habis misalnya di Maret 2023 hanya 10 orang. Nanti kami berupaya untuk mengkoordinasikan dengan LSP dan dengan cabang dinas yang lain. Jadi nanti misalnya dari LSP itu menghendaki satu kelas 30. Kan kalau 10 orang nggak masuk. Jadi nanti kami koordinasikan dengan CDK lain agar bisa kuotanya terpenuhi. Karena kita mengejar aktivasi dari kartu ganis tersebut. Itu. Ya, sampai di sini paham ya, kalau itu semua ya. Kok diem semua? Paham ya. Nah, jadi maksud kami juga tadi yang saya sampaikan dan besar harapan kami dengan ajang silaturahmi ini nanti komunikasi kita akan semakin terjalin. Kita dapat saling kami mempunyai bisa kontribusi kepada dengan apa dan jenengan bisa kami bantu untuk terkait dengan kegiatan di penatausahaan hasil hutan ini. Monggo ada pertanyaan? Perpanjangan itu teman-teman tuh mesti menanyakan kontribusinya dulu. Nah, sekarang kalau tidak salah itu ada 2 LSP. Yang satu binang itu, satunya trio apa dulu saja. Nah itu waktu binang itu mengadakan di Pekalongan itu jatuhnya 8,5 juta. Baik itu uji kom untuk baru maupun uji kom untuk pertandingan. Nah kemarin itu ada yang nawarkan ke saya itu dari PPU itu 7 juta. Nah ini kalau nanti dari binang itu menurut ibu bisa menanyakan dulu kontribusinya. Karena biasanya saya itu mesti menanyakan kontribusinya berapa. Yang sudah ada aja masih menanyakan, pernah menanyakan ke saya. Benar tidak itu Pak Hadir? Jadi waktu itu kemudian kalau nggak salah kemarin saya akan tunjukkan ini. Mas berapa Mas? 3,5. 3,5 itu yang LSP Pak. LSP bilang itu. Iya, itu yang belum ada usaha. Totalnya 6,5 juta Bu. Totalnya 6,5 juta untuk pelaksanaan uji kom tanggal 22. Oh, totalnya 6,5 juta. Untuk satu ganis. Kalau 2 ganis 10 juta. Satu kualifikasi itu 6,5 juta. Oh, satu ganis punya 2 kualifikasi. Kalau kualifikasinya 1 6,5 juta. Kalau kualifikasinya 2 itu 10 juta. 10. Iya. Oh gitu. Itu dari binang itu udah itu Pak. Ini kan berapa di konfirmasian ini sudah fit karena saya ikut nanti yang di tanggal 22 sampai 24 sudah fit dan saya sudah bayar.
Dari kami dan dari perwakilan perusahaan sudah komunikasi. Jadi tadi informasinya harganya 6,5 untuk satu kualifikasi. Kalau satu orang 2 kualifikasi itu 10 juta. Terbanyak 2 ya? Atau ada yang 3? Oh, ada yang 3. 3 informasinya berapa? Nama saya kan kualifikasi 1, cuman penambahan 1 untuk PKB-nya. Jadi saya kemarin bayarnya 10 juta. 10 juta ya? Ya. 2. Untuk kualifikasi perpajakan yang PKDR, PKB-nya baru sekitar 10 juta. Iya. Ya, jadi memang untuk membantu untuk mempertimbangkan dari efisiensi biaya, kemudian masa berlaku. Nah, terus terang yang kontak memang ada teman dari Ganis dan informasinya tadi 6,5. Nah, mudah-mudahan itu yang termurah ya. Tapi nanti kalau ada informasi di LSP lain yang lebih murah, nanti kan bisa untuk kloter selanjutnya untuk bisa jadi pertimbangan. Jadi tidak harga mati untuk LSP A, B, C itu. Oke, monggo mungkin jejaring dari teman-teman Ganis juga bisa dimanfaatkan, bisa kontak dengan Ganis yang sudah uji kom LSP apa, nanti bisa untuk pertimbangan kalau ada yang lebih murah. Tapi kalau memang Bina Mutu memang yang termurah ya dengan masa berlaku yang sama ya, karena informasinya kan ada yang 3 tahun. Nah ini alhamdulillah 5 tahun. Kalau memang yang termurah bisa jadi untuk rekomendasi untuk kloter berikutnya. Nah untuk blanko yang sudah kami sampaikan tadi, minta tolong untuk tadi saya pesan untuk diisi dan untuk disampaikan ke teman yang tidak hadir saat ini, ya. Dan minta tolong nanti kalau dari Mas Devi sudah mereka, kemudian di-share di grup, nanti saling mengingatkan. Barangkali misalnya dari teman kami juga agak malu-malu ini menagih ya, nanti saling mengingatkan agar tadi kuota ketika kita akan mengajukan uji kom ini tidak ada yang terlewat. Terutama masa berlakunya. Masih ada pertanyaan, monggo. Ya berarti informasinya selisih 500.000 dari LSP nginepnya di mana itu kan urusannya LSP ya. Jadi nanti kalau sudah terlaksana, artinya kami kan nanti bisa kenal. Nah mungkin kami akan membantu untuk lebih mengkomunikasikan kembali bahwa kebutuhan teman-teman masih banyak, barangkali masih ada bisa nego kembali lah, atau mungkin dikurangi. Nah, nanti akan kami bantu. Yang sering ke sana nih. Nah, terus tadi yang disampaikan itu ya monef atau biar standar-standar sipil teknis di bangunan. Iya, betul. Nah, itu memang sebenarnya kalau yang di mana-mana lah, terutama di Kota Semarang ini potensinya banyak sekali, terutama di kawasan industri. Nah, kalau kita bisa bareng-bareng itu lebih bagus. Nah, 2 minggu yang lalu ya ini Mbak Kuatin kan juga ke sana ini sama Mbak Ika. Kita mau masuk nih ke kawasan-kawasan industri. Kalau Kota Semarang itu ada kawasan industri Terboyo, kawasan industri Candi, sama kawasan industri Wijaya Kusuma. Permasalahannya beda-beda. Kalau yang Terboyo
ini kan dekat terminal Terbuyung. Nah, Iya. kendalanya salah satunya keluhan dari perusahaan itu kandungan air kalanya kan udah asin. Oh ya. Nah, dia mau penanaman itu perlu didampingi